Kita itu tidak bisa melihat, tapi mempunyai kelebihan. Karena semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan pernah lagi ada yang mengejek orang-orang yang seperti ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kata banyak orang, mataku hanya bisa melihat warna hitam, gelap, tanpa cahaya. Apa teman bisa membayangkan? Mungkin rasanya seperti waktu memejamkan mata atau seperti saat mati lampu di rumah. Tapi aku tidak tahu kapan lampu itu akan kembali menyala dan kapan mataku bisa melihat. Seperti itulah rasanya menjadi tunanetra. Teman, aku tidak pernah tahu rasanya melihat. Aku terlahir sebagai anak tunanetra, tidak bisa melihat langit, gunung, dan semua keindahan dunia lainnya. Dan yang lebih sedih, aku tidak pernah bisa melihat wajah kedua orang tuaku, keluarga besarku. Melewati hari-hari yang gelap, ternyata aku tidak sendirian. Dari suara yang aku dengar, ada banyak anak-anak sepertiku. Dari kedua telinga ini jugalah aku tahu. Di sekitarku ada guru, teman, dan orang baik lainnya yang menemani kami, memberi harapan, pertolongan, dan pengetahuan. Walau ku tak dapat melihat wajah teman-teman, guru-guru, keluarga, dan semua orang yang aku sayang, tapi aku bisa melakukan banyak hal seperti teman yang bisa melihat. Halo teman semua, tebak siapa yang sedang bermain sepeda nih? Ini Robin pastinya, mengendarai sepeda tanpa melihat. Ah, siapa takut, buktinya aku bisa kan? Sama seperti teman-teman lainnya yang juga hobi bersepeda. Aku bersyukur meski tak bisa melihat, tapi aku juga jago merasa dan mendengar. Dengan itu aku jadi tahu sedang memegang apa dan berada di mana. Ternyata tidak sulit loh, apalagi aku ditemani adikku. Oke, setelah asik bersepeda, sekarang aku akan mengajak teman-teman ke tempat yang istimewa. Sudah menjadi rumah kedua bagiku. Anak-anak tunanetra tidak bisa belajar di sekolah biasa, teman. Harus di sekolah khusus atau sekolah luar biasa.
Salah satu yang ada di Jakarta namanya Yayasan El Safan. Meski tempatnya di Jakarta, tapi murid-murid di sini datang dari berbagai daerah loh. Hampir semua dari kami tidak hanya belajar tapi juga tinggal di sini. Seperti asrama atau panti asuhan. Aku beruntung diterima di sini menjadi satu dari puluhan murid tunanetra lainnya. Kumpulan anak-anak hebat yang punya banyak hobi dan bakat. Teman, di tempat inilah aku mulai menemukan keberanianku untuk bermimpi. Nama saya Dokpak Robin Aritonang Opusunggu. Saya bersekolah di sini kelas 5 SD dan saya di sini melakukan banyak kegiatan. Teman mungkin bertanya, seperti apa sih cara belajar anak-anak tunanetra? Nah, jawabannya seperti ini. Jumlah muridnya lebih sedikit dari kelas di sekolah umum lainnya agar kami bisa fokus belajar. Dan ada ibu guru yang sabar sekali mengajari kami. Saat belajar, kami harus pelan-pelan mendengarkan suara ibu guru. Ini 2 timbulnya. Iya, tapi kan titik 1 sama 3. Iya. Kata ibu guru, terbiasa mendengarkan itu penting untuk melatih kecerdasan kami. Karena telinga menjadi andalan kami untuk belajar. Bersyukur sekali, telinga kami semua sehat, jadi bisa mendengar dengan jelas. Oh iya, perkenalkan juga ini teman-temanku. Ada Ara dan teman-teman lainnya. Selain mendengarkan, kami juga menggunakan huruf braille atau huruf timbul yang bisa kami raba dengan jari. Jumlah titiknya punya arti, seperti 1 titik untuk huruf A dan 2 titik untuk huruf B. Kalau kami di sini masih belajar membaca. Lain lagi nih cerita kakak kelasku. Sudah jago membaca malah bisa berpuisi. Coba deh kita lihat. Terkenang pertumpahan darah yang begitu berharga untuk Indonesiaku ini. Betapa berharganya pengorbananmu. Kami menghargai pengorbananmu. Wah, keren ya menulis puisi dengan huruf timbul dan membacakannya sendiri. Bapak dan Ibu guru di sini memang membebaskan kami untuk berekspresi agar kami tidak bosan belajar. Di sini kami bisa bersekolah dari SD, SMP sampai SMA. Makin tinggi tingkatnya, maka akan semakin jago membaca huruf timbul, mandiri dan punya hobi. Sama seperti anak di sekolah lainnya. Bagi kami, semua sudut di sekolah dan asrama adalah ruangan belajar. Begitu juga saat makan siang. Kami belajar untuk mengambil makanan sendiri, tidak boleh membuang makanan. Kata ibu dan bapak guru, namanya belajar bersyukur. Ini penting sekali karena di luar sana masih banyak anak-anak yang tidak seberuntung kami di sini. Bisa tinggal, belajar, bermain, dan dirawat dengan baik oleh bapak dan ibu guru, juga kakak-kakak pendamping. Kalau melihat semua bisa dikerjakan sendiri seperti ini, sekilas kami tidak berbeda ya dengan anak-anak lainnya yang bisa melihat. Sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Apalagi yang akan kami pelajari selanjutnya. Tunggu ceritanya sebentar lagi ya. Kata bapak dan ibu guru, belajar tidak harus selalu di sekolah atau asrama.
Tapi bisa dengan apapun dan dimanapun seperti juga di luar sekolah. Apalagi untuk anak tunanetra seperti kami. Badan harus lebih aktif bergerak. Pagi ini kami mau jalan-jalan santai di lapangan komplek. Dengan tongkat besi ini, kami belajar mengenal jalanan, mengetahui setiap belokan dan tanjakan. Karena tidak semua jalanan aman untuk kami para tunanetra. Di Jakarta misalnya, guiding block berwarna kuning atau petunjuk jalan untuk orang tunanetra. Di trotoar masih banyak yang rusak atau terhalang pohon. Wah, tentu saja jadi susah sekali melewatinya. Jangankan aku yang masih kecil, tunanetra dewasa pun pasti juga kesulitan, teman. Salah-salah kami bisa jatuh, berbahaya sekali ya. Sekarang waktu berolahraga. Yuk, 1, 2, 1, 2. Ikuti gerakan kami, teman. Ayo, gerakannya sederhana saja kok. Peregangan tangan dan kaki. Ingat kata pepatah, di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Robin dan Ara juga mau sehat terus. Kalau bisa hari ini, besok sampai seterusnya. Kalau punya badan sehat, kegiatan apapun sudah pasti jadi makin asyik. Setelah capek berolahraga, ikut kami ke pelajaran selanjutnya yuk. Kira-kira apa hayo? Kita belum akan pulang ke asrama. Kita akan mampir ke minimarket. Jalan kita ke kasir. Enak, dingin. Nanti lo punya bayar semua ya. Enggak loh. Grace bayar sendiri nanti. Kami belajar untuk berkomunikasi langsung dengan kakak kasir, memberi uang dan menerima kembaliannya. Jangan sampai kurang atau kelebihan ya teman. Hari ini kami masih didampingi ibu guru, tapi nanti kami akan mencoba sendiri. Awalnya memang terasa aneh atau malu, tapi lama-lama seru juga. Jadi kalau mau jajan tidak menunggu ditemani orang lain. Sama dengan do. Dari terbit matahari sampai pada masuknya Siapa bilang anak tunanetra tidak bisa bermain musik? Lihat dulu deh aksi teman-temanku. Satu persatu senar dipetik. Suaranya indah sekali. Tak kalah dengan alat musik lainnya. Tangan-tangan ini memang belum lancar memetik senar gitar. Tapi setiap hari selalu ada kemajuan. Hafal kunci dasar. C mayor, G mayor, A mayor, sampai D mayor. Kata Pak Guru, anak-anak tunanetra bisa lebih jago bermain gitar karena tangan dan telinga kami sangat peka. Mulai dari memetik senar hingga membedakan nada-nada yang indah atau fals. Karena itu, musik menjadi salah satu pelajaran penting di sini. Kami semua bisa bermain alat musik atau bernyanyi. Misalnya kita nyanyi, tinggal kita ingat sendiri, oh nadanya tadi dari mana gitu caranya, dan solmisasi itu caranya tinggal diingat-ingat aja gimana caranya. Begitupun dengan temanku, Ara, suaranya wah merdu sekali. Kubu
Buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Berdoa adalah cara kami untuk belajar bersyukur. Dengan ini kami jadi tahu selain datang dari suku yang berbeda, kami juga berasal dari agama yang berbeda-beda. Seperti Ara dan teman-temanku yang beragama Islam lainnya. Seminggu sekali akan mengaji bersama-sama di sini. Ada yang mengaji dengan huruf Braille dan mengikuti doa-doa yang diucapkan ibu guru. Pakailah kami Tuhan, pakailah hamba dengan segala keterbatasan hamba. Biar Engkau yang berbicara, berkata-kata melalui lidah bibirnya, menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan aku berdoa dan bersyukur. Sama seperti Ara, setiap minggu aku dan teman-temanku yang beragama Kristen lainnya berdoa di sini. Berdoa dalam gelapnya pandanganku membuatku merasa lebih dekat dengan Tuhan. Aku yakin Tuhan punya rencana terindah dengan memberikanku kedua mata ini. Meski tidak bisa melihat, tapi Robin berjanji ya Tuhan akan menggunakan kedua mata ini dengan sebaik-baiknya. Mengingatkanku untuk terus bersyukur dan berjuang untuk membuktikan tekadku meraih apa yang aku impikan. Anak-anak seperti kami punya semangat juang yang tinggi, dan dalam nama Tuhan semua itu akan terwujud. Ya, sebenarnya menurut pikiran manusia ya memang sedih. Tapi saya karena terus berdoa sama Tuhan, jadi saya tergerak, saya bersyukur aja. Saya punya janji Tuhan dalam kehidupan saya bahwa saya bisa melihat kembali. Gak tahu kapan, tapi saya punya janji Tuhan dalam kehidupan saya. Perlengkapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Waktu itu saya dikatain sama teman saya, dan saya punya pesan. Bersyukurlah kalian yang bisa melihat. Yang buta itu tidak bisa melihat, tapi mempunyai kelebihan. Karena semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan pernah lagi ada yang mengejek orang-orang yang seperti ini. Bapak Ritson, salah seorang pendiri sekolah dan asrama ini menjadi salah satu inspirasiku, teman. Aku bersyukur mengenal dan bisa bersekolah di sini. Sama sepertiku, mata Pak Ritson juga tidak bisa melihat. Bedanya kalau aku sejak lahir, Bapak Ritson sejak usia 20-an. Pernah melihat lalu tidak bisa melihat lagi, tapi itu tidak membuat Pak Ritson putus asa. Malah mendirikan sekolah ini agar anak-anak tunanetra terus bersekolah dan berani bermimpi sepertinya. Berbagai penghargaan pun berhasil Pak Ritson dapatkan berkat perjuangannya. Betapa menderitanya menjadi seorang yang tunanetra atau tidak bisa melihat. Nah, berkenaan dengan itu, Bapak punya tekad besar. Dikala Bapak itu bekerja pada salah satu lembaga yang menangani tunanetra untuk wilayah Jakarta Utara. Bapak banyak ketemu anak-anak yang tunanetra tapi mereka tidak sekolah. Mereka hanya tinggal di rumah. Mereka tidak mendapatkan pengasuhan yang benar. Berdasarkan itulah, maka Bapak mendirikan satu lembaga
agar anak-anak tunanetra di Indonesia, khususnya di Jakarta, mereka punya tempat bermain, bercanda, mereka punya kelompok, komunitas untuk mereka sama-sama bergembira. Hari ini waktunya aku pulang ke rumah. Setelah berbulan-bulan tinggal di asrama, aku tidak sabar ingin kembali ketemu adik, ayah, dan ibuku. Aku rindu rumah. Tidak semua temanku punya kesempatan pulang ke rumah. Tidak semua temanku juga masih punya orang tua yang lengkap sepertiku. Aku beruntung masih punya keluarga yang sangat menyayangiku. Ayah meluangkan waktunya untuk menjemputku pulang ke rumah. Sudah bercerita sepanjang ini, mungkin teman makin penasaran seperti apa sih cerita tentangku. Kenapa di keluargaku hanya aku yang terlahir tanpa mata yang bisa melihat. Secara pribadi hancur ya. Ya ditolak sebenarnya. Cuma lama-kelamaan saya percaya seiring berjalan waktu, Tuhan tolong semua, bahkan keluarga besar saya juga berbesar hati dan percaya menyerahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan saja. Saya percaya di balik semua itu ada rencana Tuhan, semuanya akan indah di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga Robin makin percaya diri dan semangatnya itu memang yang patut saya itu juga acungkan jempol buat dia. Saya sebagai mamanya juga terkadang down juga. Tapi melihat dia semangat, kenapa saya harus patah hati itu. Ayah, ibu, dan adikku 3 orang yang paling aku cintai. Bersama merekalah aku selalu menjadi Robin, anak yang beruntung. Doa dan kasih sayang mereka yang selalu membuatku kuat menerima kedua mataku ini. Dalam kegelapan, kami bergandengan tangan, saling menuntun meski sama-sama tak dapat melihat apa yang ada di sekitar. Warna, bentuk, dan keindahan dunia yang tak bisa kami melihat dengan 2 mata akan tetap terasa melalui bahasa kasih yang diberikan semua orang terkasih. Dengan itulah kami berjalan meski tidak melihat apapun.